Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarana bitafaqquh fid din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang selalu mencurahkan kebaikannya dan nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah segala puji baginya pula yang sampai saat ini masih memberikan pada kita kemauan, kemampuan serta hidayah taufiknya, dan juga nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, pendengaran, dan juga nikmat akal yang sangat mahal, yang dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa menambah kebaikan sholat subuh berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan ibadah yang besar pula yang bernilai jihad, yang insya Allah bisa menyebabkan Allah memberikan pada kita sakinah, ketenangan jiwa, curahan rahmah, kasih sayangnya, dan juga menyebabkan kita didoakan ampunan dan rahmah oleh para malaikatnya yang mustajab doanya, dan juga bisa menyebabkan kita dimudahkan jalan kita menuju surga, yakni ibadah talabul ilmi, mengkaji, memahami agama Allah. Dan insya Allah kita lanjutkan materi kajian yang ditetapkan untuk saya ampu, yaitu kitab Adabul Mufrad, dan saya memilih kitab yang sudah tahqiq, yakni Sahih Adabil Mufrad, karena kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari Al-Adabul Mufrad itu masih yakni bercampur hadis yang meskipun sedikit, yakni yang secara sanad itu tidaklah sahih, namun secara makna itu sahih, alias ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Sehingga ketika kita mengambil kitab Sahih Adabil Mufrad, insyaallah lebih aman dalam artian pertanggungjawabannya, terutama saya yang menyampaikan, karena meriwayatkan hadis yang tidak sahih itu hukumnya adalah dilarang kecuali untuk menjelaskan ketidaksahihannya. Baik, dahulu sudah kita kaji bab pertama, yakni bab birrul walidain. Kemudian yang kedua bab birril bab berbuat baik kepada ibu. Kalau dahulu kedua orang tua, sekarang lebih spesifik kepada ibu kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, man abarru, yakni siapa yang aku sikapi dengan baktiku dan kebaikanku. Qala, Rasulullah SAW menjawab, ummak, ibumu. Qultu man abarru, yakni siapa lagi yang aku tuju dengan kebaikan dan baktiku. Qala ummak, Nabi menjawab, ibumu. Qultu man abarru, siapa lagi yang aku curahi dengan kebaikanku dan baktiku. Qala, jawab Nabi, ummak, ibumu. Qultu, saya tanya lagi, man abarru. Qala, jawab Nabi, abak, bapakmu. Summal akrab fal akrab, kemudian kerabat yang
paling dekat yakni setelah ibu dan bapakmu, kemudian yang dekat, kerabat dekat berikutnya. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari di Kitabul Bir Wassilah dalam sahihnya, kemudian juga di bab Maja'a fi birril walidain dalam sahihnya. Baik, penjelasan dari hadis ini dikatakan oleh para ulama ketika Rasulullah SAW ditanya man abarru ay man uhsinu ilaihi wa man asiluh, artinya siapa yang aku curahi dengan usaha kebaikanku dan siapa yang paling berhak untuk kusambung hubungan kekerabatannya. Dan di dalam hal ini menunjukkan khirsus sahabah ala ma'rifati maratibil khair, betapa ambisinya para sahabat Nabi, generasi terbaik Islam, untuk mengetahui tingkatan-tingkatan kebaikan. Yakni mereka tahu ibu, bapak dan orang lain itu semuanya berhak mendapatkan curahan perbuatan baiknya, karena Allah Ta'ala memerintahkan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian, berbuat baiklah kalian. Bahkan hal jazaul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan perbuatan baik kecuali ya balasan yang baik. Mereka tahu, tapi ingin tahu siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan, prioritas pertama, ranking pertama, kemudian baru ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat, dan seterusnya. Minimal ranking pertama sampai ranking ketiga, kemudian harapan satu, kan gitu. Kalau pemenang gitu juara pertama sampai ketiga, kemudian harapan satu. Ternyata 1 sampai 3 ini ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Dan diharapkan para bapak-bapak, ya, kita sebagai bapak-bapak ini tidak cemburu dengan hadis ini, ya, sama ibu, sama istri kita, ya. Tidak perlu cemburu. Dan para ibu supaya senang gitu ya mendengar hadis seperti ini dan tambah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menetapkan dan menyampaikan hukum ini. Jadi para sahabat generasi terbaik Islam begitu ambisinya, dan hadis semacam ini banyak. Ya Rasulullah, man ahabul a'mali ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? Karena ingin berusaha mengamalkan amalan yang paling dicintai. Kemudian apalagi ketika dijawab jawabannya ini, wah saya sudah melakukan, terus apalagi, terus apalagi. Dan hal itu karena mereka tahu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Islam, bahwa laisal alim man arafal khaira minasyarri walakin ala alim man arafa khairal khairain wa syarras syarrain. Bukan orang berilmu sekedar tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu belumlah alim. Orang yang alim, ahli ilmu, itu orang yang tahu tingkatan kebaikan dan tingkatan keburukan, sehingga tidak salah dalam bersikap ketika dibenturkan kepada pilihan mana yang harus dipilih antara dua kebaikan dan mana yang harus lebih dihindari ketika dihadapkan pada dua keburukan. Karena kadang hidup ini penuh pilihan, kita ini dihadapkan ketika ibu kita memanggil dan membutuhkan kedatangan kita, terus bapak kita juga memanggil, sementara bapak dan ibu tidak pada satu tempat. Nah, ini mana yang lebih kita utamakan?
kita mendatangi panggilan ibu dan minta maaf ke bapak, atau mendatangi panggilan bapak terus minta maaf ke ibu. Nah ini kadang dihadapkan pada pilihan seperti itu. Sama ketika sholat Jum'ah misalnya, kita datang terlambat karena suatu keperluan atau suatu hal yang tidak disangka, apa ketiduran dan sebagainya, kita datang adzan dikumandangkan. Kadang-kadang banyak orang karena tidak tahu tingkatan kebaikan salah pilih, kan begitu, salah pilih, datang masuk masjid pilih berdiri menunggu selesainya adzan dengan alasan melaksanakan sunnahnya menjawab adzan. Terus setelah itu masih sunnahnya berdoa setelah adzan. Setelah itu khatib mulai khutbah, dia memulai sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid pun kadang-kadang dia melaksanakan yang sunnah-sunnah. Setelah Fatihah, yang itu rukun dan wajib, itu rukun yang tidak boleh ditinggal. Setelah Fatihah masih baca surat, yang baca surat setelah Fatihah itu sunnah. Kemudian ketika rukuk dan sujud, subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'lanya masih 3 kali juga. Ini benar apa enggak gitu. Ini menunjukkan fikihnya ini kacau, fikihnya kacau, pemahamannya kacau. Kenapa? Karena dia buru teri kehilangan kakap, buru, orang Jawa bilang buru uceng kehilangan delep, ya. Uceng itu ikan kecil, ya. Delek itu ikan gabus atau ikan haruan, orang Kalimantan bilang, atau ikan kutuk kalau kita bilang. Tapi yang sudah sangat besar sampai geraknya ini, sampai kadang lumutan badannya, geraknya ini cuman delak-delek gitu. Ini buru teri kehilangan kakap yang besar. Kenapa? Karena memburu yang sunnah, mengorbankan yang wajib. Dan banyak orang seperti itu, banyak, ya. Buru yang sunnah mengorbankan yang wajib itu banyak. Atau buru suatu kebaikan dan mengorbankan yang lebih baik, banyak. Saya sering ketika khutbah Jumat itu ada orang yang sibuk berzikir, tetap ya dermimil begini. Ya mungkin dia yang dizikirkan afdalul dzikri la ilaha illallah, karena ingin melazimi la ilaha illallah. Tapi ini buru teri kehilangan kakak. Kenapa? Karena ini zikir, ini bukan zikir wajib saat itu, dan ini zikir mutlak, bisa ditunda. Sedangkan diam dan mendengarkan khutbah itu wajib, ya. Sama dengan ketika imamnya baca Fatihah, dia baca bacaan yang lain, baca iftitah karena milih yang panjang misalnya. Ini semua adalah menunjukkan karena tidak tahu tingkatan kebaikan, maka orang yang berilmu bukan orang yang begitu sekedar tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, tapi tahu tingkatan kebaikan dan tahu tingkatan keburukan. Karena sering juga kita dihadapkan pada 2 keburukan, tidak mungkin dihindari semuanya. Kalau bisa dihindari semua, alhamdulillah bisa, tapi kadang nggak bisa. Kalau kita lakukan yang satunya yang terjadi. Maka di sana ada kaidah fikih, yakni irtikab akhafid dararain. Ya. Jadi melakukan yang mudaratnya lebih ringan demi terhindarnya dari mudarat yang lebih besar. Melakukan yang keburukannya lebih ringan supaya terhindar dari keburukan yang lebih besar. Melakukan dosa yang lebih kecil supaya terhindar dari dosa yang lebih besar. Ini sering dalam kehidupan kita dihadapkan pada hal yang demikian. Jamaah sekalian,
yang semoga selalu dirahmati Allah, kadang-kadang kita diundang dalam acara yang di situ banyak kesyirikan, mengandung kesyirikan, atau bahkan acara mendukung kesyirikan. Terus kita cuman melihat, loh tapi yang undang ini panitianya itu orang Islam ya. Terus dengan alasan mendatangi undangan orang Islam kan hukumnya wajib ya. Terus mendatangi acara yang dimurkai Allah, kadang-kadang terjadi itu, kadang-kadang terjadi. Padahal hukum asal itu bisa berubah. Ada ikhtilaful ahkam li ikhtilafil ahwal, perubahan hukum karena perubahan keadaan. Rasulullah yang menetapkan mendatangi undangan seorang muslim itu wajib, itu hukum asal. Tapi Rasulullah pernah tidak mendatangi undangan, bahkan pernah mendatangi sampai rumah sahabat yang mengundangnya, beliau langsung balik pulang, tidak mau masuk rumahnya, hanya karena di dalam rumahnya ada patung, walau patung kecil ya. Ini semua menunjukkan bahwa benarnya para fuqaha, para ulama fikih yang menetapkan bahwa mendatangi undangan itu hukum asalnya wajib, kecuali kalau di tempat undangan ada kemungkaran, baru hukumnya menjadi tidak wajib. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan ya. Menghindari dosa lebih utama daripada mendapatkan pahala. Ini semua adalah buahnya kalau orang mengetahui tingkatan-tingkatan kebaikan, dan para sahabat tahu itu, dan mereka berambisi untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan dan terhindar dari kerugian karena salah pilih. Baik. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan ummak dengan kalimat nasab, ay birra ummak wasilha awalan, berbuat baiklah kepada ibumu dan sambunglah hubungan dengan ibumu, itu yang pertama. Kemudian ketika ditanya lagi masih ibumu, ditanya lagi yang ketiga masih ibumu. Berkata para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa sababu taqdimil kathratu ta'abiha alaihi wa syafqatiha wa khidmatiha wa mu'anatil masyaqi fi hamlih thumma wad'ih thumma irda'ih thumma tarbiyatih wa khidmatih wa tamridih wa ghairi dhalik. Kata para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi, yaitu sebab kenapa kok ibu, karena ibu ini banyak sekali capeknya mengurus putranya dan besar sekali kasih sayangnya kepada putranya, dan juga layanan ibu kepada anaknya ini luar biasa, banyak sekali. Dan juga rasa penat dan berat mulai dari mengandungnya, melahirkannya, kemudian menyusuinya, bahkan malam-malam ketika bapak tidur pulas, ibunya ini masih mengurus bayinya, menyusuinya, kemudian mendidiknya, melayaninya, ngopeni ketika sakit, dan lain sebagainya, nggak mungkin bisa disebutkan ya. Yang itu sering dilupakan oleh anak, jasa ibu yang luar biasa, bahkan semuanya didasari kasih sayang. Walau anak ngompoli orang tuanya, ibunya itu enggak mangkel, enggak. Diompoli bayinya itu kadang-kadang masih senyum dan tertawa, seperti itu.
dan kasih sayang ibu sesaat itu nggak bisa loh digantikan oleh anaknya walau dengan ya, kasih sayang sepanjang hayat. Beda ukuran kasih sayang itu beda. Dan berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari di Fathul Bari juz 10 halaman 402, berkala Ibnul Battal muqtadahu ayyakuna lil thalathah amthala lil ab min al bir, qala wa kana dhalika li su'ubati al hamli thumma al wad'i thumma al irda'i fahdi tanfaridu biha al wa tashqa biha thumma tushariku al ab fi tarbiyah wa qad waqa'atil isyara ila dhalika fi qouli ta'ala wa wassayna al insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain fasawwa bainahuma fil wisayah wa khassal bil umuri thalathah. Kata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, konsekuensinya kenapa bagi ibu itu 3 permisalan bagi bapak berupa kebaikan dari anak atau bakti dari anak, karena sulitnya dan beratnya mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Maka ini ibu bersendirian dan menanggung beratnya itu sendirian. Kemudian ibu masih menyekutui bapak dalam mendidik, jadi mengandung 3 kan, mengandung, melahirkan, menyusui ya. Karena itu ya ketiga-tiganya layak mendapatkan syukur dari anaknya berupa bakti 3 kali. Terus yang keempat baru bersekutu dengan bapak dalam mendidik. Dan ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia. Dan arti wasiat itu perintah yang mengandung pesan untuk diperhatikan sepanjang hayat dan tidak boleh dilupakan. Perintah yang nggak boleh dilupakan sepanjang hayat itu wasiat. Kalau nasihat kadang-kadang hanya untuk kepentingan sesaat atau kondisional, tapi kalau wasiat ini untuk selamanya. Kami wasiatkan kepada manusia agar kepada kedua orang tuanya itu berbuat baik. Kedua orang tua disebut. Terus Allah menyebut tentang ibunya, hamalathu ummu, ibunya itu telah mengandungnya ya. Wahnan ala wahnin, dengan lemah bertambah lemah, karena tambah besar kandungannya tambah lemah bahkan kadang-kadang di awal kehamilan tidak doyan makan, muntah-muntah ya. Mual, pusing, kelemun-kelemun dan sebagainya. Banyak sekali keluhan orang yang mengandung. Bahkan ada yang istilahnya apa ya, kalau lihat uang yang lusuh begitu muntah-muntah, tapi kalau lihat uang baru gitu enggak. Jadi dikasih duit pun oleh suaminya, kalau lusuh itu muntah-muntah sampai gitu, padahal semua orang seneng duit gitu ya. Itu sampai ada yang begitu. Wahnan alwan wa fisalu fi amain, dan menyusuinya dalam 2 tahun ya. Jadi hamil tambah berat dan saat paling menegangkan ketika mau melahirkan, kemudian masih menyusui selama 2 tahun. Maka Allah Ta'ala menyamakan antara kedua orang tua dalam wasiat, tapi mengkhususkan ibu dengan perkara yang 3 tadi. Rasulullah ya menyamakan wasiat untuk
keduanya. Semuanya harus dibaiki, tapi ibu 3 kali. Qultu wa fihi sa'yu sahabah. Di dalam hadis ini juga mengandung pelajaran dan petunjuk bahwa sa'yu sahabah al-hadith li ma'rifatil huquq wa ta'kidul Islam ala birril walidah. Di dalam hadis ini ada usaha para sahabat untuk terus-menerus berusaha mengetahui hak-hak, terutama hak orang lain, hak pribadi lain, hak person lain, untuk dipenuhi supaya begitu mati menghadap Allah nanti tidak ada tanggungan haknya orang yang belum ditunaikan, termasuk hak untuk disikapi, walau bukan hak harta tapi hak untuk disikapi ya. Yang harusnya dibaiki ternyata belum dibaiki, itu tidak pengen terjadi ya. Dan ada penguatan Islam untuk berbuat baik kepada ibu. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan tafawud maratibil aqarib wal hathu ala birrin wasilatin lil aqrab fal aqrab. Di dalam hadis ini ditunjukkan adanya tingkatan kerabat, perbedaan tingkatan kekerabatan, dan ada anjuran untuk berbuat baik dan menyambung hubungan, mulai dari yang paling dekat hubungannya, itu berarti ibunya, kemudian ayahnya, kemudian mungkin saudara-saudara sekandungnya, kemudian ya atau kakek neneknya, kemudian saudara sekandung, kemudian ya kerabat yang dekat lagi setelah itu. Dan itu semua haknya berbeda. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, haknya semakin besar. Haknya semakin besar. Sehingga dalam pilihan siapa yang harus kita utamakan, secara hukum asal itu begitu. Meskipun hukum khusus ada, siapa yang paling mendesak dan tidak bisa ditunda bantuannya dari kita, kalau kita bisa membantu, itu yang diutamakan juga, tapi dalam kondisi khusus itu atau kondisional. Tapi secara umum, kembali kepada hukum umum, ibu itu yang paling utama. Misalnya ibu memanggil untuk membantu mencuci perabotan makan, bapak memanggil kondisinya jatuh, perlu bantuan untuk ditolong, nah tentunya ya saat itu bapak, karena kondisional ini. Di sana ada kaidah-kaidah dalam fikih seperti itu. Apa yang maslahatnya itu mutarrah, memang kondisi darurat, yaitu lebih diutamakan daripada yang muajjalah yang bisa ditunda. Cuman ya tetap nantinya memberitahu ibu supaya dimaklumi dan minta maaf, Bu, tadi maaf saya nggak bisa ya bantu jenengan karena saya dipanggil ayah lagi jatuh. Pasti maklum ya, pasti maklum. Tidak mungkin ibu terus dalili, loh kamu kan tahu ya, ibumu baru bapakmu. Nggak akan begitu insyaallah ya. Itulah pelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui. Dan mungkin berikutnya dulu pesanannya ada tanya jawab gitu nggih, sebelum berlanjut kepada hadis yang berikutnya ya, silakan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jadikan PR, itu aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas mungkin, agak keras Bu, kurang jelas sampai sini, atau maskernya dibuka dulu sementara. Taib. Birrul walidain itu kepada kedua orang tua itu baik masih hidup maupun sudah wafat. Kalau masih hidup ya dengan cara berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan yang dianggap baik oleh umumnya orang kepada orang tua itu seperti apa, dalam berkata-kata seperti apa, ya, ucapannya tentu yang memuliakan dan tidak menyakiti, ya, walau dengan kata-kata atau dan sebagainya, sekedar begitu pun tidak, ya, apalagi membentak, apalagi memarahi orang tua, apalagi mempermalukan dan sebagainya, itu semua bagian dari birrul walidain ketika masih hidup. Dan setelah wafat kita juga masih diwajibkan untuk berbuat baik, di antaranya memintakan ampun, memintakan rahmat untuk keduanya. Kemudian juga kita menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dulu ada hubungan baik dengan orang tua kita, sebagaimana diisyaratkan Nabi, kemudian dijaga betul oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini, ya, sering mendatangi sahabat-sahabat ayahnya karena tahu hadis yang menyatakan bahwa itu bagian dari birrul walidain ketika seorang berbuat baik kepada orang yang ada hubungan baik dengan orang tuanya. Kemudian juga menziarahi kuburnya untuk mengucapkan salam padanya kalau orang tuanya itu muslim, ya. Karena Nabi mengatakan ista'dantu rabbi li azura ummi, ya, fa'adina li. Jadi aku minta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi ibuku, maka dia mengizinkanku. Tapi Nabi minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun buat ibunya, Allah tidak mengizinkan. Karena ibunya tidak mati di atas Islam. Maka ini menunjukkan bahwa di antara birrul walidain adalah menziarahi kubur orang tuanya untuk mengucapkan salam dan mendoakannya, ya. Kemudian termasuk, tapi dengan cara yang syar'i, ya, ziarah kubur itu ada 3, ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Nah itu tentunya yang dengan cara yang sunnah, dan itu semuanya ada di kitab-kitab fikih bagaimana ziarah kubur yang sesuai tuntunan Nabi. Kemudian adapun kepada ibu tiri, ya, kepada ibu tiri, maka itu adalah istri bapak kita.
ketika kita berbuat buruk kepada ibu tiri, pasti juga akan menyakiti bapak kita ya. Jadi bakti kepada ibu tiri itu bagian dari bakti kepada ayah, karena ibu tiri bukan yang melahirkan kita, yang menyusui kita ya. Itu seandainya ibu tiri itu nggak berbuat baik pada kita gitu loh ya, misalnya seperti yang diisyaratkan dalam lagu Ibu Tiri gitu ya, yang hanya memikirkan dirinya dan anak gawannya ya, yang nyio-nyio anak suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah ya. Tapi sebenarnya lagu itu juga menyinggung, menyakiti hati ibu tiri yang baik. Banyak loh ya ibu tiri yang baik gitu ya, sehingga nggak usah dinyanyikan gitu ya. Daripada menyakiti hati ya, para ibu tiri yang baik hati gitu ya. Kemudian perlu diketahui bahwa Allah itu menerapkan keadilan itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia, hingga Nabi mengatakan kama tadinu tudan, sebagaimana kau bersikap seperti itu juga kau akan disikapi. Dan orang itu apalagi masih muslim itu insya Allah kalau dibaiki terus itu akan minimal tidak mau menjahati orang yang membaiki dia. Sudahlah, preman yang jahat ya, itu kalau tiap hari jenengan undang sarapan di rumah jenengan, atau jenengan kirim sarapan, nanti walau dia jahat pada banyak orang atau umumnya orang, pasti jenengan itu dikecualikan, tidak akan dijahati. Kenapa? Karena dia merasakan kebaikannya. Walau taruhlah dia tidak membalas kebaikan jenengan, tapi minimal tidak jahati. Tapi biasanya ya lama-lama ya membalas dengan kebaikan juga. Karena itu Allah berpesan di dalam Quran itu ada di dua tempat. Allah mengatakan idfa billati hi ahsanu sayyi'ah, balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan sebaik-baiknya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau antara kamu dengan dia ada permusuhan, pasti nanti akan menjadi seperti teman hangat. Wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru. Namun tidak ada yang bisa bersikap seperti itu, tidak ada yang diberi sikap seperti itu kecuali orang-orang yang benar-benar sabar. Wa may yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak ada yang diberi sikap seperti itu kecuali orang yang akan dapat pahala yang besar, sangat besar, agung ya. Ini resep dari Allah Ta'ala bagaimana supaya menghentikan orang yang suka berbuat buruk pada kita, bagaimana supaya berhenti keburukannya, maka kita balas dengan kebaikan. Nah itu caranya. Kemudian kalau berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita atau bahkan sering menjahati kita, itu pahalanya juga sangat besar. Dan itulah akhlak para nabi. Akhlak yang paling tinggi itu selalu berbuat baik kepada yang jahati terus. Kalau berbuat baik kepada yang sangat baik kepada kita, itu semua orang bisa, nggak harus orang beriman. Namanya dibaiki terus ya balas dengan kebaikan. Itu akhlak biasa orang, umumnya orang. Berbuat baik kepada orang yang nggak pernah berbuat baik itu istimewa. Walau tidak pernah berbuat jahat pada kita, itu istimewa, lebih tinggi. Tapi yang paling tinggi, akhlak yang paling tinggi itu berbuat baik selalu kepada yang jahati kita, gitu ya. Dan kata Nabi, akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu bobotnya di timbangan hari kiamat sangat berat, sampai Nabi mengatakan ma min syai'in athqalu fil mizani yaumal qiyamah min husnil khuluq.
Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan bagusnya akhlak. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan bagusnya akhlak. Nah, jawabannya sampun mewakili pertanyaan semuanya, nggih? Nggih, silahkan dikembangkan sendiri itu ya dasarnya. Ya. Karena baik ibu tiri berbuat baik atau enggak atau bahkan berbuat jahat, jawabannya ada di situ semua. Ya. Tinggal sabar apa enggak, sanggup apa enggak, yang jelas itulah petunjuknya. Ya. Dan pahala kesabaran itu pahalanya tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Orang sabar diberi pahala tanpa hitungan. Nah, ada lagi, monggo. Tadi, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua, itu yang pasti ya, karena kebaikannya yang bisa hidup. Namun pertanyaan saya, sekarang ada seorang ayah nikah baru sebulan, hamil, tinggal diceraikan, urus lagi sampai kapan pun sampai anaknya 2 tahun. Satu. Juga ada ibu yang anaknya mungkin cacat, mungkin malu. Anaknya Cacat. cacat. Mungkin apa namanya, tubuhnya tidak normal ya, tidak tangan, tidak kaki ya. Karena malu, ini anaknya ditelantarkan, mungkin ditaruh di pinggir jalan supaya ada yang ambil aja. Nah, di belakangan anaknya tidak tahu orang tua yang sebenarnya ini. Pertanyaan saya terhadap bapak yang tidak punya tanggung jawab sama sekali, dikawin, tinggal kawin lagi, tinggal hidup, masih ada kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tua yang sedih. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Memiliki orang tua yang menelantarkan anak itu memiliki ladang yang sangat subur untuk pahala yang sangat besar. Ya, sama. Kita ini intinya mensikapi orang semakin tidak baik kepada kita, kok kita tetap berbuat baik, maka pahalanya semakin besar. Ya. Ini mungkin tidak, nafsu kita menolak, penaan ini. Kok lenyimut gitu orang. Tapi inilah ladang, tinggal memanfaatkan ladang itu apa enggak, itu pilihan, terserah ya. Ayah yang setelah nikah sebulan ditinggal pergi, sudah enggak karuan kabarnya ya. Ini tetap punya jasa. Jasa apa? Jasa menjadi sebab terciptanya anak, tetap punya jasa ya. Kalau tidak pernah orang itu menikahi ibu tersebut, ya tidak pernah punya anak dia, kan gitu kan ya. Jadi minimal jasa ayah itu menjadi sebab diciptakannya kita anak gitu ya. Dan itu ladang, berarti si anak diberi ladang ketika masih menjumpai orang tuanya. Entah ayahnya ini orang yang tanggung jawab atau tidak, ini ladang. Semakin tidak tanggung jawab, ini semakin subur untuk pahala, menumbuhkan pahala. Kita baik, sedikit berbuat baik aja pahalanya luar biasa daripada orang banyak berbuat baik kepada orang tuanya kebaikannya lebih banyak dari dia.
Ngerti ya? Memang itu berat. Karena itu Allah mengatakan wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada orang yang diberi sikap seperti itu kecuali orang yang benar-benar sabar, dan tidak ada orang yang diberi sikap seperti itu illa dzu hadin azim, kecuali orang yang diberi pahala yang agung. Kepada orang lain yang tidak pernah punya jasa kepada kita aja, kalau kita berbuat baik, pahalanya besar. Apalagi orang yang ada hubungan kekerabatan. Dan berbuat baik di situ kita dapat pahala kebaikan, dapat pahala nyambung hubungan kekerabatan. Siapa tahu setelah kita baiki dia jadi sadar dan jadi baik. Kalau toh hendak, itu bukan tanggungan anak, itu hak Allah memberi hidayah atau tidak. Yang jelas kita di dunia ini dihadapkan pada banyak ladang pahala, tinggal kita memanfaatkan apa tidak. Mohon maaf jawaban saya seperti itu ya. Ibu menelantarkan anaknya itu juga dosa orang tua. Mereka berdosa, yaitu tanggungan mereka. Tapi kalau anak ini tetap memanfaatkan itu sebagai ladang, demikian. Kemudian untuk yang anak cacat tadi ya, itu dosanya si ibu menelantarkan anaknya yang cacat. Harusnya cacat itu ladang pahala yang luar biasa, karena semakin orang itu lemah, semakin kita perhatikan, maka semakin besar pahalanya juga. Karena bantuan atau layanan, pahala membantu, pahala melayani, itu ditentukan ukuran pahalanya oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh orang yang kita layani. Nah, orang yang nggak bisa apa-apa karena cacat, ini jelas bantuan sedikit saja, itu bantuan melayani, mengambilkan makan atau minumnya, misalnya dia nggak bisa jalan, itu berarti sangat besar dirasakan manfaatnya oleh dia, maka pahalanya luar biasa. Ngaten nggih. 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 Tapi pertanyaan saya kan gini saja, kalau namanya hukum wajib itu kalau kita laksanakan kita akan berpahala. Tapi kalau ditinggalkan, ya kan nggak apa-apa. Jadi pertanyaan saya, masih adakah kewajiban wajib, maksud saya harus tetapi dalam Nggih. Kullun bihasabi. Jadi maaf, saya memang tidak mau kepengaruh pertanyaan, nggih. Mohon maaf nggih. Karena mohon maaf, mungkin bukan jenengan, tapi sebagian orang itu kalau tanya wajib apa tidak, itu maksudnya itu lek nggak wajib ya sudah, saya nggak mau. Padahal itu ladang yang justru jauh lebih subur untuk nanam pahala dan untuk dikembangkan oleh Allah di sisinya. Yang nanam sedikit aja mungkin sangat menguntungkan, dan nanti di akhirat dia bergembira, alhamdulillah saya dulu masih berbuat baik kepada ayah saya yang nggak bertanggung jawab. Nah, kalau di zaman Nabi orang-orang berambisi untuk pahala, untuk bekal akhirat, itu memang jarang, atau hampir-hampir tidak ada pertanyaan dari para sahabat wajib apa tidak ya Rasulullah ini. Tapi ya, yang mereka cari bukan itu ya. Cuman kalau saya harus dipaksa menjawab itu wajib atau tidak, wajib bihasabi ya, yakni wajib, tetap wajib, tapi sesuai ukuran kewajibannya seberapa, karena kewajiban itu bertingkat-tingkat, tingkatannya bisa ribuan ya, sesuai kadar atau ukuran kebaikan dan sesuai kondisi. Nah, ini sesuai ukurannya ya, sesuai ukurannya, sehingga karena jasa sesuai jasanya, karena jasa bapak yang nggak tanggung jawab itu sekedar jasa menjadi
sebab terciptanya si anak, ya sekedarnya lah. Tapi lebih baik dilebihi gitu aja, ya. Tetap ada kewajiban. Karena kalau seandainya seman pilih mana, dicipta apa enggak dicipta, jadi manusia atau ya tidak. Ya saman seneng enggak dicipta jadi manusia dan bisa menikmati hidup ini dan masih mendapat curahan nikmat dari Allah. Ya, saman itu ada sebab jasa orang tuamu, ya, mereka pernah menikah dan melahirkan kamu. Ngaten ya. Jadi sesuai kadarnya. Ya tentu kewajibannya beda dengan terhadap orang tua yang tanggung jawab. Ngaten. Tapi kita mengukur kadar itu juga kadang repot, gitu ya. Yang jelas itu ladang pahala yang luar biasa. Okay. Seperti ngopeni istri yang rewelan, wis nggak cantik, rewel, bawel, suka ngomel. Itu kalau suaminya semakin ya menyayangi, mencukupi kebutuhannya, pahalanya jauh lebih besar daripada tetangga yang punya istri solihah, manut, cantik, bakti, masya Allah. Ya. Berpahala juga, tapi pahalanya beda jauh. Ngaten. Nggih. Ada lagi monggo. Tadi Pak ini ya dulu ngajeng. Gimana? Sudah masuk di pertanyaan. Oh, sudah masuk di Ibu tadi. Nggih, monggo. Jadi semua yang disampaikan itu kan semua dibutuhkan sabar. Yang pertama yang berbaik kepada orang tua yang tidak berbuat baik kepada kita. Yang saya tanyakan itu yang untuk sabar dan untuk istiqomah dalam sabar itu sudah harus. Karena itu yang memang sangat berat. Nggih. Sabar itu memang berat. Sabar itu enggak dimaui oleh nafsu kita. Dan sementara nafsu kita itu yang sering mendominasi kita. Ya, menguasai kita. Ya, sabar itu buahnya keyakinan. Keyakinan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk orang yang sabar. Keyakinan bahwa dibalik semua ujian, baik ujian dari Allah langsung atau lewat orang-orang dekat kita, itu semuanya adalah ujian. Dan ujian itu sebenarnya wujud kasih sayang Allah kepada kita, karena ketika kita diuji berarti kita diberi ladang pahala yang luar biasa. Kalau kita manfaatkan dengan baik sesuai petunjuk, kita sikapi dengan sabar, maka pahala itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Buahnya itu akan sangat menggembirakan kita. Bahkan ketika kita dibuat marah oleh orang, apalagi orang dekat kita, orang kita sayangi, itu kok kita bisa menahan marah sehingga tidak berkata-kata ketika marah, dan kita ngempetnya itu karena berharap pahala dari si Allah, nanti dapat tambahan bidadari. 10 kali dibuat marah, 10 kali bisa menahan, ada 10 bidadari yang Allah siapkan untuk kita, dan kita bahkan disuruh milih sendiri, ya. Man kadimal ghaidha wa huwa qadir ala ayunafidahu da'allahu yaumal qiyamah ala rusul khalaik hatta yukhayyiruhu minal khuri ma syaa, kata Nabi. Barang siapa dibuat marah tapi dia menahannya karena Allah, ya, maka nanti dipanggil oleh Allah di hadapan makhluk, dipanggil sendiri untuk disuruh memilih bidadari yang ia sukai, ya. Jadi sabar ini pahalanya besar, karena itu berat. Kalau seandainya sabar itu ringan, pahalanya atau hadiahnya bukan surga, hadiahnya ya jam dinding, kipas angin, ya kan, payung, terus maksimal ya mesin cuci sama kulkas, kan begitu. Tapi karena pahalanya surga, nah itu memang berat. Nah, bisa sabar kalau punya keyakinan. Kalau blank di balik sabar itu apa pahalanya, ndak tahu, ya ndak mungkin sabar. Petani
sabar mencangkul dan ngolah tanah karena ada keyakinan bahwa nanti ada hasilnya, meskipun ya ada spekulasi tidak ada hasilnya juga, spekulasi gagal panen ada, tapi dia agak yakin ada hasilnya, lihat tanahnya subur. Coba suruh nyangkul padang pasir, banyak loh orang yang bingung, tanah saya ini tanahnya sempit cuman sekian ya meter, makanya ya, dan sewa tanah untuk sekarang ini mahal. Kalau mau lahan tanam, mau ratusan hektar bahkan ribuan hektar ada di Arab Saudi ya, padang pasir. Ya tidak mungkin dia sabar ngolah tanah sana. Kenapa? Karena tidak yakin ada hasilnya. Jadi menguatkan keyakinan itu, karena itu Nabi juga minta, wa minal yaqini ma tuhawuna bihi masaibat dunya. Ya Allah, aku minta kepadamu keyakinan yang dengan keyakinan itu engkau meringankan ya musibah-musibah dunia yang kau ujikan kepada kami ya, supaya ketika dapat musibah ujian yang tidak mengenakan itu sabar ya. Bisa, dan sabar itu macamnya 3, sabrun ala ta'ah, sabar untuk taat, sabrun anil maksiyah, sabar meninggalkan larangan, dan sabrun alal musibah, sabar atas musibah. Nah, sabar untuk taat, tidak mungkin orang sabar istiqomah di atas ketaatan kalau nggak yakin di balik ketaatan ini ada sesuatu yang luar biasa yang Allah siapkan untuk kita. Tidak mungkin pula kita sabar untuk meninggalkan maksiat kalau nggak yakin bahwa meninggalkan maksiat ini keuntungan bagi kita dan keselamatan bagi kita, selamat dunia maupun akhirat. Dan tidak mungkin sabar atas musibah kalau tidak tahu ini ladang pahala yang sangat menguntungkan, karena semua amal kebaikan orang dalam musibah, dalam kondisi yang tidak mengenakan dia, itu jauh lebih besar pahalanya daripada amal yang sama dilakukan oleh orang yang tidak dalam musibah. Ngerti ya? Jadi menguatkan keyakinan dengan menambah informasi dari Allah dan Rasulnya tentang apa dibalik ini semua, apa dibalik perintah ini, apa yang saya dapatkan kalau melaksanakan perintah ini, apa dibalik larangan ini, apa bahayanya kalau aku melakukan larangan ini ya. Apa yang ada dibalik setiap musibah ini, kalau diilmui terbentuk keyakinan yang kuat, insya Allah bisa sabar. Selain juga minta kesabaran, karena Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah kamu tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu kita diajari Rabbana afriq alaina sabra, wahai Tuhan kami curahkan kepada kami kesabaran. Tapi supaya diijabahi doa kita juga harus belajar sabar, karena doa itu kekuatannya ada pada rojak, pengharapan yang mendasari. Kalau doa hanya di bibir saja, tidak ada harapan untuk diijabahi, maka tidak diijabahi. Nah, bukti besarnya harapan diijabahi itu usaha. Minta rezeki tapi nggak usaha, sama dengan ya tidak diijabahi juga nggak apa-apa. Hanya pengen diijabahi tapi nggak sampai tingkat rojak, pengharapan yang kuat. Karena itu kata Nabi, waman yatasabbar yusabbirullah, barang siapa berusaha untuk sabar terus, maka Allah jadikan dia sabar. Jadi ada membangun pondasinya berupa keyakinan yang benar, kemudian ada doa dan ada usaha, maka insya Allah jadi sabar. Kita ini kalau dicela orang, kalau kita sudah bisa sabar, nyaman-nyaman saja. Alhamdulillah saya dicela bukan yang mencela, begitu. Saya diuntungkan bukan dirugikan. Jadi serba begitu. Difitnah orang, alhamdulillah saya difitnah bukan yang menfitnah. Saya diuntungkan tidak dirugikan. Yang rugi yang menfitnah. Tapi karena dia telah menambahi pahala saya, mengurangi dosa saya, ya mudah-mudahan dia diampuni.
sehingga ketemu dia, kita maafkan dia, kita anggap dia menjadi penyebab keuntungan kita, ya kita bukan kita sikapi serupa, tapi kita baiki malahan, karena dia menyebabkan saya diampuni dan diberi pahala, maka kalau saya ada rezeki akan saya beri hadiah atas kejahatan dia atas saya. Itu, dan nyaman-nyaman saja ketemu orangnya gitu ya. Tapi lah hatinya mangkel, ketemu sakit hatinya. Malah kenapa hidup yang sebentar ini harus menyiksa batin? Nah, satu lagi mungkin cukup ya. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.